Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah Al-Murattabah bil Hurufil Hijaiyah, ensiklopedia adab Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi As-Sayyid Nadan hafizahullah ta'ala. Pasal tentang adab dakwah ilallah ta'ala, etika berdakwah di jalan Allah ta'ala. Kita ulang dari pertama. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, qala muallif hafizahullah ta'ala, ad-da'watu ilallah hiya minal wajibi ala kulli muslim. Berdakwah, menyeru manusia kepada Allah ta'ala, ini merupakan bagian dari kewajiban yang mengenai tiap-tiap orang muslim. Seorang muslim setelah dia mengerti dan mempelajari agama dan mengamalkannya, ia wajib berdakwah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allum bi arba'i masail. Sesungguhnya telah wajib bagi kita mempelajari 4 buah perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah mempelajari ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya Allah, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Asalnya al-amalu bih. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Al-thalisah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga, berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu, mengajak manusia beramal dengan ilmu, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala.
Rabi'ah as-sabru 'alal adafi. Yang keempat, bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Maka dakwah wajib. Tidak ada para ulama yang mengatakan dakwah hukumnya sunnah. Tidak, dakwah wajib. Mengenai tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah, dan dia merupakan sebaik-baik perkara yang ada pada diri seseorang di antara perkara-perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan manusia atau seseorang yang berdakwah mengajak kepada Allah? Maka dakwah merupakan bagian kehidupan seorang mukmin. Tidak bisa tidak. Jalannya para nabi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, sabili, satu saja jalan itu. Aku menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah di atas basirah, cahaya ilmu. Demikianlah keadaanku dan orang-orang yang mengikuti diriku. Maka sebab itu ya hafizallah rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan dakwah ini merupakan perjuangan atau jihad fi sabilillah. Jihad yang pertama kali diwajibkan oleh Allah pada nabinya, dakwah. Sebelum jihad dengan menggunakan silah, sebelum jihad menggunakan silah, Nabi berjihad dengan menggunakan lisan, dakwah, mengajak manusia. Ayyadwa ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Dan ajakan ini kepada Allah, bukan ajakan kepada kelompok. Sebab mengajak kepada kelompok, Allah mengatakan kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok, hizb, masing-masing mereka itu bangga dengan kelompok mereka itu sendiri. Maka dakwah tidak boleh mengajak kepada golongan. Dakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, kepada ittiba' Rasul, bukan kepada mengikuti tokoh-tokoh, tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadru taqatihi, dilakukan bagi seorang muslim sebatas kemampuan yang dia miliki. Ikhwafillah, tidak mesti dakwah itu harus mengucapkan dengan mulutnya di hadapan khalayak. Jika dia mampu, maka ini baik. Jika tidak, tingkah laku, akhlak yang baik, bagian dari ajakan seseorang kepada Allah Ta'ala terhadap orang lain. Jika dia tidak mampu dengan tulisan, jika dia mampu memberikan kitab, dia berikan kitab. Ghairannahu yanbaghi ta'arufu 'ala al-adabil muta'alliqah bid-da'wah. Karena dakwah ini kerja yang agung, amal yang mulia, maka mesti seorang yang berdakwah mengajak kepada Allah mengenal, mengerti etika dalam berdakwah. Berapa banyak manusia tidak mengerti dalam berdakwah, etika yang ada di dalamnya bukan menunjukkan kepada kebaikan. Ia menyesatkan manusia, menghasung manusia dengan hawa nafsunya. Padahal Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh hawa nafsu itu benar-benar mengajak kepada perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Hatta yatada biyadda'i ila Allah Ta'ala, agar seorang dai itu, atau sehingga seorang dai itu benar-benar memiliki adab yang betul, adab yang lurus, etika yang benar ketika mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ala sabil ikhtisar, berikut ini
kita akan sebutkan ringkasan yang mesti dimiliki oleh seorang dai. Sebab jika diluaskan, maka buku ini tidak mencukupinya. Terlalu banyak adab, atau sangat banyak adab yang mesti diketahui. Maka penulis akan menjelaskan beberapa ringkasan etika yang mesti dimiliki seorang dai. Sebelumnya ya ikhwati, jangan malu menjadi seorang dai. Maksudnya orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa hina berada di dalam dakwah. Justru kemuliaan ini ada di dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menelantarkan manusia yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menghinakan. Sekalipun boleh jadi jasa seorang dai itu hancur, jasa seorang dai itu binasa, tapi ruh dalam dakwah seorang dai dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-adabul awal, etika yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ini kaidah yang umum, etika yang umum. Seorang dai mesti mengikhlaskan dalam dakwahnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala, mengikhlaskan niatnya lillahi fil a'mali, li'anna al-ikhlas lillahi fil a'mal huwa syartul asas liqabuliha indallah. Karena ketulusan, keikhlasan dalam dakwah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi syarat yang paling mendasar diterimanya dakwah, diterimanya pahala dakwah seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad atau Imam Fudail menyebutkan, ketika menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian, agar Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik dalam beramal. Dia berkata ahsanu amala akhlasu wa aswabuhu, paling ikhlasnya dan paling benarnya. Dan kita tahu syarat diterima amal dua, ikhlas dan ittiba. Ittiba Rasul. Wa bi ghairi yakun al-amal habitun. Tanpa adanya niat yang tulus, amal menjadi hapus, sia-sia. Sebesar apapun yang telah diusahakan, ketika rusak niatnya rusak. Qala alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap orang diberi ganjaran oleh Allah berdasarkan apa yang ia niatkan. Tatkala Nabi menceritakan serombongan pasukan yang ingin menghancurkan Makkah dan Ka'bah, lalu Allah tenggelamkan pada saat dia berada di sekitar pasar atau perumahan penduduk semuanya. Lalu Aisyah bertanya, bagaimana mungkin semua ditenggelamkan padahal di antara mereka ada orang yang tidak berbuat salah? Nabi berkata, innahum yub'asu yawmal qiyamati ala niyatihim. Nanti mereka dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan apa yang tersimpan dalam niat mereka. Ini nasihat agung buat kita. Bila kita berdakwah ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyimpan niat selain lillah, menyimpan niat yang bukan karena Allah Ta'ala, cepat ataupun lambat Allah akan tampakkan di hadapan manusia. Jika tidak di dunia, Allah akan tampakkan di yaumil qiyamah. Yub'asu ala niyati, mereka dibangkitkan sesuai dengan apa yang tersimpan dalam niat mereka. Maka para doa, luruskan niatmu. Nasihat ini untuk diriku dan untuk saudaraku semua kaum muslimin. Meluruskan niat dalam dakwah. Jangan kita mengira dakwah ini hanya kepada orang di luar keluarga kita. Kepada istri kita bagian dari dakwah. Luruskan niat kita.
ketika kita mengajak istri kita untuk menutup aurat, ketika kita mengajak kepada anak-anak kita untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya, ketika kita mengajak kepada pembantu kita agar dia menjaga kemuliaannya atas laki-laki yang bukan mahramnya, wajib dengan keikhlasan. Jangan kita mengira keikhlasan itu hanya untuk orang lain, di luar anggota keluarga kita, di luar lingkup rumah tangga kita, tidak. Bahkan terhadap keluarga kita, bahkan terhadap diri kita, mendakwai jiwa kita. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mendakwai dirinya. Tatkala Umar datang melakukan salat terlambat, maka Umar berkata kepada dirinya, wahai jiwa Umar, tidaklah engkau melakukan ini kecuali maksiat, maka aku hukum dirimu karena Allah. Ia pun berpuasa 3 hari karena terlambat sholat. Mendakwai diri sendiri, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama sepakat keberhasilan dakwah itu dilihat dari ketulusan seseorang. Semakin tulus, semakin murni untuk Allah, semakin akan tampak kemenangan di hadapannya. Boleh jadi orang yang berdakwah itu tidak akan ada pengikut bagi dirinya. Boleh jadi orang mengajak manusia ke jalan Allah, lalu manusia menjauhinya, memusuhinya, memeranginya, sehingga tidak ada satupun yang akan mengikutinya. Tapi ketulusannya telah menjadikan ia menang di hadapan Allah Ta'ala. Tidakkah kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditampakkan kepada beliau sawadul a'dham? Sebelumnya ada rombongan manusia, sebelumnya ada seorang Nabi dengan beberapa orang pengikut saja, 10 sampai 20, kemudian 5 orang pengikut, kemudian ada seorang Nabi yang tidak ada pengikutnya satu pun juga. Apa kita akan mengatakan Nabi ini gagal dalam dakwanya? Tentu tidak. Tidak mungkin Nabi gagal dalam dakwah, karena keberhasilan dalam dakwah tidak ditampakkan dari segi banyak sedikitnya pengikutnya. Wallahi la, tidak. Kalau tidak tentu tidak bermanfaat. Firman Allah Azza wa Jalla, wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad melainkan hanya menyampaikan penjelasan yang seterang-terangnya. Sampaikan kebenaran dengan senyata-nyatanya. Tugas Nabi demikian. Mengikut atau ada pengikut maupun tidak, itu hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun, akan tetapi Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, wa yakunu da'i bil haqiqati da'iyan li amrin laisa lahu 'alaihi ajrun bal masiru 'amalul bawa wa aqibatu ila an-nar wa la yakuna li da'wati thamra. Berapa banyak manusia, berapa banyak seorang dai ketika dia mengajak sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, maka dia tidak mendapatkan ganjaran apapun juga, tidak kembali kecuali ke negeri kehinaan, darullah, ke negeri neraka jahanam, ke tempat mereka akan menyesal. Tidakkah kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang lelaki di dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, dia berjalan seperti seekor kuda atau keledai yang mengelilingi tempat seperti penggilingan gandum. Lalu manusia bertanya kepada lelaki ini, mengapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau manusia? Bukankah engkau manusia yang ketika di dunia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ini, memerintahkan kepada ini, melarang dari ini dan itu? Kama qala alaihi salatu wasallam, lelaki ini berkata, benar, aku mengajak manusia kepada kebaikan, aku tinggalkan kebaikan. Aku melarang manusia dari keburukan, aku kerjakan keburukan. Kama qala alaihi salatu wasallam. Lihat ikhwan, zahirnya tidak menyelamatkannya dari apa yang tersimpan di dalam batinnya. Wajib ikhlas. Tidak boleh seorang dai mengharapkan ganjaran selain yang datang dari Allah Ta'ala. Berapa banyak tidak ia jumpai buat dakwah kecuali kehinaan. Wa amal mukhlis, adapun lelaki dai yang ikhlas karena Allah, fi da'watihi, di dalam ajakannya kepada Allah Ta'ala, fa inna bi fadlillah yakununa akbaru asar,
keikhlasan yang menimbulkan jejak yang baik, dampak yang positif. Keikhlasannya mungkin tidak dia jumpai pengikutnya pada hari itu dia berdakwah, boleh jadi setelah dia mati, karena ketulusannya, keikhlasannya, setelah jauh ratusan tahun dia meninggal dunia, dia akan jumpai keberkahan dalam dakwah yang dibarengi dengan keikhlasan itu. Kita sebut saja, dan kita tidak mensucikan manusia mendahului Allah Ta'ala. Imam Bukhari misalnya, sekian ratus tahun yang lalu beliau meninggalkan kita, tapi kitab beliau dibaca oleh seluruh kaum muslimin yang mengerti tentang ilmu. Bahkan orang yang tidak beragama dengan agama Islam, yang mereka mempelajari seluk-beluk Islam, mereka mengenal kitab Sahih Bukhari. Sekali lagi kita katakan, kita tidak mendahului Allah Ta'ala dan mensucikan manusia, tapi lihat buah keikhlasan, insya Allah jejaknya datang mungkin setelah orang yang tidak ada. Fahimtum ya akhwati? Nah, begitu mestinya setiap kita. Kita mendakwahi istri kita, anak kita, karena Allah Ta'ala. Mungkin hari ini ia tidak mendengarkan, mungkin esok ia belum mendengarkan, tapi mungkin setelah kita meninggal dunia akan dia ambil ibrah kalau ikhlas karena Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wal adabus tsani. Kemudian adab yang kedua, al-ilmu. Dai itu dalam mengajak manusia, ia membutuhkan senjata. Senjata terbaik bagi seorang dai adalah ilmu. Bekal terbaik bagi dirinya ilmu. Fayanbaghi lid-da'i ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaih. Sudah selayaknya dai itu mengajak, dai itu memiliki ilmu, pengetahuan terhadap apa yang ia dakwahkan. Bapak-bapak, ikhwati, saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hal yang mustahil bila kita ingin mengajak manusia ke suatu tempat yang kita tidak tahu bagaimana cara mengenalkan tempat tersebut kepada orang yang kita ajak. Kita mengajak manusia kepada Allah, kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal nama-nama Allah yang mulia, yang mencapai puncak keindahannya. Kita tidak mengenal sifat-sifat Allah yang agung. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak kepada Allah Ta'ala terhadap manusia kalau kita tidak mengenal bagaimana Allah itu dari segi rahmatnya, kasih sayangnya, murkanya. Tidak mungkin kita bisa mengajak manusia. Kita butuh ilmu. Bagaimana mungkin kita akan memperkenalkan Rasulullah SAW di hadapan manusia yang tidak pernah berjumpa dengan beliau? Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kita, insya Allah, tiap-tiap kita pada hari ini rindu yang amat sangat. Kerinduan yang sudah tidak bisa tertahankan, ingin mengetahui bagaimana wajah kekasih kita Rasulullah SAW. Karena kita mengenal dari kitab-kitab para ulama, kita membaca kitab-kitab para ulama tentang akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah SAW, baik khuluqiyah atau khalqiyah, jasadnya maupun kepribadian digambarkan oleh para ulama melalui sanad yang sahih. Kerinduan itu tumbuh dalam diri kita. Maka ini membutuhkan ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak manusia kepada surga agar mereka semakin cinta dan semakin rindu dan terus berharap kepada Allah Ta'ala akan surganya Allah kalau kita tidak mengenal sifat-sifat surga, nama-nama surga kita tidak mengenalnya, isi dalam surga kita tidak mengenalnya. Dan bagaimana mungkin kita bisa memperingatkan manusia dari bahayanya neraka, dahsyatnya siksa yang ada di dalamnya kalau kita tidak mengenal neraka yang dimiliki oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bermaksiat atau durhaka kepadanya. Ilmu. Wala yad'u ala jahlin. Tidak boleh seorang dai mengajak manusia cuma sekedar atas dasar semangat tapi bodoh dari ilmu. Tidak boleh hanya sekedar semangat. Ajak manusia kemudian sekedar semangat lalu dia berdusta dalam dakwahnya,
Ikhwan, dakwah ini ajaran Islam, bagian dari agama Allah Ta'ala. Dan Allah telah menyebutkan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berbicara dusta atas nama Allah? Ketika manusia berbicara tentang surga, dengan kemudian dia ungkapkan dengan kedustaan, dengan apa yang dia pikirkan, bukan dengan Quran dan Sunnah. Ketika dia menceritakan neraka dengan kedustaan, bukan dengan dalil Quran dan Sunnah, ia sesungguhnya telah mengajak kepada jurang kebinasaan. Karena Islam ini seperti cahaya yang terang, yang tidak ada cahaya yang lebih terang darinya, yang hanya bisa diketahui dengan jalan yang telah ditetapkan oleh si pemilik cahaya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh ilmu agama. فَإِنَّهُ عِنْدَئِذٍ يَكُونُ مَفْسَدًا أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهِ مَصْلَحًا. Boleh jadi, dan ini kenyataannya, tatkala manusia mengajak orang lain dengan kebodohan yang ada pada dirinya, kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan perbaikan yang dia miliki. Antum misalnya mengajak orang untuk sholat, ayo sholat, akhi. Nanti orang yang gak sholat kalau mati dibelah dua badannya, di neraka dipotong-potong, dicincang-cincang, ditanya mana dalilnya? Ya kira-kira saja, nggak boleh. Mungkin orang akan takut kemudian datang ke masjid, tapi dia mengajak dengan kedustaan. Dilarang dalam Islam. Kita mesti menjelaskan dengan dalil. Ya akhi, sholat, sebab jika kau tidak sholat kau akan masuk neraka sakor. Allah yang mengatakan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kamu jalan di neraka sakor? Ia menjawab, dulu kami di dunia tidak pernah mengerjakan sholat. Benar, berarti orang yang tidak sholat tempatnya neraka. Sahih. Dengan dalil. Nabi khawatir rahimanullah. Allah mengatakan, kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang satu, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Yakni para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan basirah ilmu, di atas cahaya ilmu. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan kenapa keberkahan pada hari ini pergi dari sebagian para dai, meninggalkan para penyeru yang menganggap dirinya menyeru kepada Allah Ta'ala. Jawabannya yang jelas dan terang adalah karena mereka menyeru manusia tanpa ilmu. Keberkahan itu hilang. Akhirnya rahimani wa jangan kita mengira tertariknya manusia karena oratornya seseorang. Bukan. Ikhwan fillah, sebagian para ulama bukan orang orator. Jika dia berbicara datar biasa saja, tapi ilmu yang tersimpan di dalam dadanya yang keluar melalui lisannya, ini adalah suara Nabi yang melalui lisannya. Saya menyebutnya dengan suara Nabi karena yang dia ucapan Rasulullah SAW. Ketika seorang Nabi berkata, qala Rasulullah bersabda, misalnya innamal a'malu binniyat, lafaz itu pernah keluar dari lisan seorang Nabi yang mulia. Kalimat innamal a'malu binniyat, lafaz itu pernah keluar dari lisan seorang Nabi yang mulia. Maka wajar bila seseorang yang mengikuti jalan Nabi, mengucapkan kembali ucapan Nabi, itu menimbulkan jejak yang positif dalam hati seseorang. Biiznillah. Ilmu. Wadah. Tapi kalau manusia berbicara dengan cerita-cerita dusta, khurafat, khayalan, lawakan, dakwah bukan lawakan. Insyaallah sebagian orang datang, gimana akhi majlis pada hari ini, Masya Allah menyenangkan, gimana dari alif sampai ya kita tertawa terbahak-bahak. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan sebagian mereka kadang-kadang bercerita tentang neraka membuat orang tertawa. Dahulu Nabi bila bercerita tentang neraka, tidak ada para sahabat yang sanggup mengangkat kepalanya. Bila Nabi telah menceritakan tentang bagaimana siksa neraka, tidak ada para sahabat yang sanggup mengangkat kepalanya. Karena Nabi gambarkan bagaimana dahsyatnya neraka. Dahulu bila Nabi menceritakan tentang surga, wajah-wajah para sahabat berseri-seri. Karena Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana indahnya surga dengan ilmu. Tapi pada hari ini manusia diceritakan tentang neraka, atau sebagian orang menceritakan tentang neraka, membuat orang tertawa. Karena tidak dengan ilmu.
Akhi billah, bertahun-tahun kita belajar agama. Sahih? Nah, lihat para sahabat 10 tahun di kota Makkah sebagiannya, 13 tahun lebih atau sekian tahun bersama dengan Nabi, tapi jadi orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Karena ilmu yang disampaikan oleh para nabi, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jejaknya kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, sampai Nabi memuji dengan berkata, khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Zaman keemasan itu ada pada 3 kurun ini. Sebaik-baik manusia yang hidup sezaman denganku, kata Nabi. Kemudian yang sesudahnya. Kenapa? Karena ini zaman ilmu. Zaman di mana bila manusia berbicara, ia akan dituntut mana dalilnya. Zaman di mana manusia berbicara tentang agama Allah, dia wajib mengeluarkan mana hujahnya. Beda dengan zaman sekarang. Ketika ditanya mana dalilnya, pasti adalah, masa enggak ada. Kan begitu. Ketika kita sampaikan dalil, malah dia mengatakan jangan pakai dalil, pakai umumnya manusia saja. Sama musibah. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Sampai jam berapa? Isya'nya jam berapa? 32. 5 menit lagi. Baik, kita coba di sini. Poin yang kedua yaitu apa? Wajib seorang dai membekali dirinya dengan senjata apa itu, Tuhan? Ilmu. Mulai sekarang ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan apa? Qila wa qal. Tahu qila wa qal? Katanya dan katanya. Kata anu, kata itu, kata fulan, tinggalkan itu. Hafalkan Quran, ilmu. Ambil arba'in nawawi. Pemuda-pemuda ini antum, para pemuda, jangan sia-siakan waktu antum. Menyesal nanti di masa tua. Tanya kepada bapak yang baru mengenal dakwah ini di masa tua. Mungkin dia akan berkata, andai kami bisa kembali di masa muda. Wadah, hafalkan Quran ya kawan. Hafalkan hadis Nabi. Sibukkan dengan matan-matan para ulama, tulisan-tulisan para ulama. Kita hafalkan. Aneh kalau pemuda hafal nasyid. Tahu nasyid? Tahu ya? Ada pemuda yang Masya Allah CD-nya bertumpuk-tumpuk, CD nasyid, sampai hafal album ini, judul itu. Tapi mantan kita para ulama, usul salasa nggak hafal, kasus subuhat nggak hafal, qawaidul arba'ah nggak hafal. Lalu berdakwah, apa yang disampaikan? Nasyid akhirnya, nyanyi. Fahim dong? Nah, dengan ilmu. Para pemuda, saya menasihati diri saya dan kepada anda, semangat belajar ilmu agama. Demikian yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dan insyaallah kita akan jumpa lagi jika Allah memberikan kepada kita umur yang panjang pada pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.